Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa malam ini kami boleh ada untuk merayakan Natal, untuk melihat cinta Tuhan bagi kami, sehingga kami orang yang berdosa boleh melihat terang, boleh melihat anugerah, boleh melihat keselamatan, boleh melihat pembebasan. Bapa di surga, kami rindu pada malam hari ini kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Sampaikanlah apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami malam ini, supaya kami benar-benar mengerti, benar-benar memahami arti sebuah Natal itu. Bapa, kami mohon waktu ini, biar kami boleh merenungkannya. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami tertuju kepada kebenaran-Mu. Jika kebenaran-Mu, firman itu menegur kami siap dengan kerendahan hati untuk diperbaharui. Ketika firman-Mu menguatkan kami bersyukur bahwa ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami siap mendengar sabda-Mu. Bicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan malam ini kita boleh merayakan Natal di Jimbaran. Kalau minggu kemarin kita boleh merayakan Natal di Tanjung Benua. Kita bersyukur, biarlah kita terus merasakan berkat-berkat Natal minggu ini, minggu kemarin, dan minggu yang akan datang di Denpasar. Puji Tuhan kalau hari ini vokal group daripada ibu-ibu Jimbaran ya sudah menaikkan pujian, boleh cukup bagus. Saya sangat terharu ya, tepuk tangan dengan pujian itu ya, bahwa Tuhan Yesus datang memberikan pengampunan dan penebusan dosa ya. Sekali lagi itu memang tujuan Tuhan bagi kita. Baik, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke 19. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Injil Matius pasal 1 ayat 19. Sudah? Sudah? Oke. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Kita lihat di dalam Lukas 2, 10, 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, gembala-gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka gembala-gembala cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Lukas pasal 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat yang ke 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tema kita pada malam hari ini Natal di Jimbaran adalah kemenangan, not kekalahan.
kemenangan, bukan kekalahan. Tentu kalau kita ditanya, kita mau hidup dalam kemenangan atau kekalahan, semua akan menjawab, Pak Pendeta, aku kepingin hidup berkemenangan. Amin. Amin. Kemenangan adalah impian dari semua orang. Karena kemenangan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kegembiraan. Sedangkan kekalahan itu dihindari. Kalau bisa jangan terjadi dalam hidup saya. Karena kekalahan itu menyakitkan. Kekalahan itu membawa duka cita, kesedihan. Bahkan ada yang mengakhiri hidupnya karena kekalahan-kekalahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekalahan itu sangat berbahaya. Bisa mengganggu perasaan kita, membuat kita minder. Kenapa aku hari ini kalah? Kenapa hari ini aku kalah? Kekalahan bisa menutup diri kita, tidak lagi bergaul dengan orang lain. Ketika kita kalah, kadang-kadang melihat kepahitan. Masa depan kita penuh dengan kesuraman. Kalau kita melihat, bisakah aku menang lagi? Rasanya ada putus asa dan tidak ada pengharapan. Tidak ada gairah dalam hidup ini. Kalah dan kalah dan kalah. Inilah bahaya kekalahan dalam hidup kita. Kekalahan dalam studi, dalam pergaulan, dalam kehidupan masih mendingan. Tapi kekalahan setelah kematian kita akan masuk dalam suatu kekekalan yang menyedihkan. Kalah dalam dosa membawa kita dalam maut dan kebinasaan. Itu yang berbahaya. Kematian yang kekal. Saudara, Tuhan rindu kita tidak kalah dalam dunia ini dan tidak kalah di dalam akhir hidup kita. Amin. Tuhan rindu kita mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidup ini. Marilah kita melihat kemenangan-kemenangan yang terjadi di hari Natal, yang Tuhan proklamasikan, yang Tuhan perlihatkan kepada kita sekalian. Kita melihat Yusuf. Yusuf menang dalam hal apa? Yusuf menang dalam hal harga diri. Kita sudah tahu bahwa Maria tunangannya sedang mengandung. Maria hamil, tunangannya lalu diam-diam ingin menceraikan Maria. Kenapa? Harga diri. Aku tidak pernah sentuh dia. Kenapa dia bisa berbuat demikian? Harga diriku di mana sebagai seorang laki-laki? Bisa saja Yesus berkata, aku punya martabat. Aku tidak mau menikah dengan perempuan seperti itu.
Memang di dalam perjanjian lama zamannya Yusuf, laki-laki punya hak untuk menceraikan yang walaupun dalam bentuk sudah tunai. Memang harus diceraikan supaya namanya pun tidak tercemar harga diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian malaikat datang kepada Yusuf. Ceritanya kan begitu. Yusuf kata Maria, kata malaikat, ambillah Maria sebagai istrimu. Loh, ini aja masa dalam tunangan, aku mau menceraikan dia. Harga diriku di mana? Aku disuruh ambil dia sebagai istri. Aduh, mana harga diriku lagi? Mana martabatku? Gengsinya luar biasa, bukan? Malaikat berkata, Yusuf, ambillah Maria sebagai istrimu. Yusuf disuruh. Anak yang di dalam kandungan diberi nama Yesus. Saudara, apa respon daripada Yusuf? Apa tindakan daripada Yusuf? Ayat 24 pasal yang pertama, Matius. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil apa? Mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah kemenangan daripada Yusuf. Yusuf tidak mempertahankan dirinya. Bisa saja dia disalahkan orang nantinya. Bisa saja dia dicela orang, bodoh kamu, goblok. Mungkin teman-teman belum pernah dibilangi orang seperti itu, saya teman-teman. Chandra, kamu tuh mau jadi pendeta, goblok. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah kemenangannya. Dalam bentuk apa? Coba kita lihat. Dia mengambil suatu tindakan yang tepat, yang benar. Dia laksanakan perintah Tuhan. Inilah kemenangannya, sekali lagi. Melaksanakan perintah Tuhan. Kita lihat, dia dalam waktu tidur sampai bangun itu berapa lama? Waktu tidur mimpi sampai bangun, mendengar berita, waktu mimpi, waktu tidur, kemudian ketika bangun melakukan perintah Tuhan itu berapa lama? Setahun? 10 tahun? No. Waktu tidur sampai bangun berapa jam? Paling-paling 7 jam. Paling-paling 8 jam. Tidak lama. Artinya itu sebentar. Ketika disampaikan berita itu, tidur dalam mimpi, bangun, dia kerjakan tugas itu, perintah itu dilaksanakan. Saudara, dia tidak tunda perintah Tuhan. Ini kemenangan. Kemenangan di hari Natal. Tidak menunda perintah Tuhan. Yang kedua, gembala-gembala. Pasal Lukas, pasal 2. Gembala-gembala itu didatangi oleh siapa? Malaikat, betul?
Ayat 10 pasal 2, lalu malaikat itu berkata kepada gembala-gembala di Bethlehem, di Yerusalem, sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada berita kepada gembala-gembala. Ada kesukaan besar. Ada seorang bayi yang lahir di dalam palungan yang dibungkus dengan lampin. Dialah Yesus juru selamat di kota Daud. Lalu apa tindakan gembala-gembala? Setelah malaikat itu pergi, dikatakan setelah pergi, apa yang mereka katakan? Lukas 2 ayat 15. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Mereka semuanya sepakat. Mereka sama-sama setuju. Ayo kita pergi ke Bethlehem. Ayo kita pergi tahun depan, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. No. Ayat ke-16 dikatakan mereka apa? Cepat. Inilah kemenangan daripada para gembala. Dia langsung segera, tidak menunda-nunda perintah Tuhan. Dia dengar dari malaikat. Setelah itu tidak waktu yang lama, dalam waktu yang singkat mereka kerjakan, mereka tidak abaikan perintah Tuhan. Sekali lagi, inilah yang Tuhan bilang, kata orang yang penuh dengan kemenangan. Kita lihat lagi Maria. Ketika mendengar pesan daripada malaikat, hai Maria, engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan menjadi besar. Dia akan menjadi Allah yang maha tinggi. Ia Tuhan Raja yang rajanya tidak berkesudahan. Lalu bagaimana respon daripada Maria? Malaikat itu belum pergi, ada di depannya. Dia sudah memberikan respon. Ayat 38 pasal 1 dalam Lukas. Dia berkata kepada malaikat itu apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu. Belum pergi malaikat itu, dia sudah menjawab, yes, aku kerjakan perintah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kemenangan daripada ada masalah. Inilah kemenangan daripada Maria. Mungkin teman-teman bilang, apa hubungannya kemenangannya dari malaikat, dari gembala, kemenangan daripada Yusuf, kemenangan daripada Maria, apa? Saudara, inilah kemenangan mereka di dalam pergumulan. Inilah kemenangan dalam ketaatan. Yusuf bergumul begitu berat untuk mengambil Maria sebagai istri. Maria bergumul begitu berat. Akhirnya dia menang.
para gembala pun malam-malam pergi ke Bethlehem, kota yang sepi bebatuan itu. Bergumul dia menang. Yang kedua, kemenangan apa? Ketaatan daripada Yusuf. Kemenangan daripada Maria akan ketaatan pada Tuhan. Kemenangan para gembala, ketaatan. Hari Natal memberikan kemenangan kita dalam pergumulan, dalam ketaatan. Amin. Saudara, awal kekalahan itu karena apa? Kita bisa jawab. Awal kekalahan kita itu karena apa? Karena tidak taat pada Tuhan, tidak taat pada firman-Nya. Kekalahan daripada Adam dan Hawa karena dia tidak taat pada Tuhan. Dia mengambil buah itu. Dia bilang tidak boleh kamu ambil. Itu kekalahan. Perhatikanlah dalam hidupmu. Ketika engkau kalah, pasti karena engkau tidak taat. 100% jawaban demikian. Engkau tidak bertumbuh dalam Tuhan karena engkau tidak taat. Engkau tidak pernah bertumbuh dalam pelayanan karena engkau tidak taat. Disuruh melawan, disuruh tidak mau, disuruh berontak. Itu kita merasa kita lebih. Aku tidak mau, aku tidak mau taat sama mamaku, sama papaku, sama pendetaku, sama dosenku. Loh, kita ini siapa sih? Saudara, apalagi kita dipanggil sama Tuhan. Siapa kita? Kita yang kecil, tidak tahu apa-apa, yang terbatas, berani tidak taat. Kalah kamu, kalah kamu, kalah kamu. Teman saya pertandingan tenis meja. Biasanya dia menang sama orang itu. Akhirnya kalah. Pelatihnya bilang, kenapa kamu kalah kali ini? Biasanya kamu menang. Kamu tidak pernah taat apa yang saya sampaikan. Kamu mengubah semua apa yang saya sampaikan. Dulu tidak pernah seperti itu. Hari ini kamu bermain di luar daripada yang kusuruh. Biasanya kamu bermain apa yang kuperintahkan, akhirnya kamu. Kali ini engkau kalah. Engkau bermain di luar daripada yang saya perintahkan. Akhirnya dia mengaku, saya coba-coba bermain dengan pola saya di luar daripada itu. Ya kalah. Kadang-kadang kita maunya seperti itu, coba-coba. Kalah. Kenapa tidak pernah taat? Loh, kamu itu mainnya tidak ngerti apa-apa. Saya tahu musuhmu seperti itu. Saya cuma perintahkan kamu ambil dari kiri, selalu kasih kanan. Ambil dari kiri, ambil dari kasih ke kanan. Kamu coba-coba ambil kanan, kasih kanan. Ambil kanan, kasih kanan. Habis. Kekalahan kita dalam hidup ini jawabannya kanan tidak pernah taat. Saudara, kita lihat di dalam Matius, coba search di dalam Matius, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya menjadi penjala manusia. Di mana? Matius 4 ayat 19 sudah. Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun apa? Segera
meninggalkan jalan dan mengikuti Dia. Segera. Apa artinya? Perhatikan teman-teman. Ketika Yusuf disampaikan dalam mimpi, bangun, dia taat segera. Itu kemenangan Yusuf. Ketika gembala-gembala disampaikan baru pulang, cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Segera respon ketaatan. Maria belum malaikat untuk pergi, dia sudah taat. Dia bilang, aku siap, aku taat dengan segera. Ketika Yesus memanggil muridnya, segera meninggalkan jalannya, ikut Tuhan segera. Memang maunya Tuhan seperti itu. Tuhan berkata kepada kita, mari taat sekarang, jangan ditunda. Kamu tunda, kamu akan mengalami kekalahan. Nah jadi, sekarang ambil keputusan, jangan tunda. Teman saya, ya dulunya belum mengenal Kristus, saya bawa dia mengenal Kristus. Langsung dia berkata, dalam 1 tahun aku ingin menjadi hamba Tuhan. Ayo segera, tunggu aku kuliah selesai. Selesai dia kuliah di Singapura. Singapura selesai dia ke Amerika. Sampai hari ini tidak jadi hamba Tuhan. Saudara, ketika kita tunda-tunda, kita terbawa kenikmatan dunia, lupa panggilan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Musa ingin menyampaikan bahwa ketika kita menunda, iblis sedang membuat kenyamanan di tempat yang lain, akhirnya lupa dengan panggilan Tuhan itu. Akhirnya kita kalah dan kalah. Natal berbicara, taat sekarang, respon sekarang, kerjakan sekarang. Nggak boleh tunda-tunda. Kalau gembala nunda seminggu aja, nggak ketemu Yesus. Yesus sudah ke Mesir. Betapa sedihnya dalam hidup dunia ini dan tidak akan terulang lagi. Bangga bukan ketemu dengan Tuhan Yesus? Yang pertama kali Yesus hadir, aku sudah ketemu. Apalagi di surga. Di dunia aja aku ketemu betapa sukacita, apalagi di surga. Saya itu kepingin ketemu Tuhan Yesus di dunia. Sudah ketemu, wow, sukacita apalagi di surga. Kalau saya tanya, kamu mau ketemu Tuhan Yesus di dunia? Pasti jawabannya kalian pasti mau, karena senang, sukacita. Semua orang yang bertemu dengan Tuhan diberkati, tidak ada yang tidak. Amin. Coba lihat dalam Alkitab. Pergi ketemu dengan Tuhan Yesus, bukan. Pergi ketemu dengan Tuhan Yesus, diberkati. Bersama dengan Tuhan Yesus, mereka mendapatkan pelindungan, penyertaan Immanuel itu. Bertemu langsung. Betapa bahagianya kalau kita langsung gembala itu bertemu langsung. Coba dah ketemu, nyesel seumur hidup. Inilah berkat orang yang merespon panggilan Allah secara langsung. Allah tidak ingin panggilannya ditunda-tunda. Nah, karena kamu tidak tahu, karena kita tidak sempurna. Dia bilang, sekarang kamu kerjakanlah. Jangan ditunda-tunda. Tunggu aku selesai skripsi, tunggu aku kuliah, tunggu selesai UAS, tunggu habis sudah kesempatan itu sayang. Coba Maria misalnya menolak, misalnya
rugi besar. Yusuf menolak, rugi besar. Maria berkata, di antara kaum wanita tidak ada seorang pun yang di dalam dunia berbahagia lebih daripada aku. Ingat ya teman-teman, akhirnya saya membuat suatu refleksi. Bisa dikeluarkan refleksi saya hari ini? Ada? Ketaatan yang segera dan langsung, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena misi Tuhan ingin menjadikan kita alatnya yang segera dipakainya. Jika kita ingin dipakainya, jangan menunda, jangan mengabaikan perintahnya. Marilah di hari Natal ini kita berkata, Tuhan, pakailah hidupku untuk menjadi alatmu bagi kemuliaanmu dan pekerjaanmu. Amin. Tuhan memberkati. Selamat Natal Gembala GPI Bali. Saudara, puji Tuhan, banyak orang diberkati melalui artikel ini. Saya rindu kalian juga diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarkan kami mengalami kemenangan dalam hal ketaatan, dalam hal pergumulan. Tuhan mau kami selalu segera, cepat-cepat, tidak menunda apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Bapa, kami mau menjadi orang yang mendengar dan melakukan apa yang Kau perintahkan, sehingga kami boleh menjadi berkat. Tolong Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Jikalau kami sering mengecewakan Engkau dengan menunda-nunda, mengabaikan akan perintah dan kehendak-Mu, kasihanilah kami ya Tuhan, berkatilah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam nama Yesus.